Ya, kita mengenal Eropa, dan Eropa ya. Dan memulai kan masalah bahwa Eropa Asia aksesnya itu Asia belum udah Asia belum lagi dan lagi ya kan Asia mah kan karena kita emang merupakan Asia itu merupakan benua yang terbesar dan juga memiliki penduduk yang terbesar ya dan kita juga mengenal juga beberapa sebenarnya kalau kita urut dari belakang bahwa benua Asia semuanya berasal dari satu rumpun sebenarnya Pak, rumpun Indochina yang ada di China itu, kemudian karena penyebaran penelitian itu semuanya menjadi bervariasi bagaimana orang itu bermigrasi ke berbagai arah India akan menjadi darah kuning karena perpaduan antara kuning lakar dengan kuning belau atau sawo matang, sawo blue itu berbeda. Nah, tapi kalau kita ya sebelumnya mungkin sama. Kalau kita akan lihat benua yang kedua ini benua Eropa. Walaupun memakai bahasa Jawa pakai Eropa ya, memakai bahasa Inggris sama Europe bahasa Inggrisnya Eropa. Nah ini sebenarnya kalau kita ini merupakan benua yang keempat terkecil setelah Australia yang terakhir ya. Tapi Australia itu kenapa disebut benua? Karena memang luasnya itu sangat luas. Nyata itu merupakan bagian daripada bagian daripada kerajaan Inggris yang dulunya itu merupakan namanya negara dominion. Karena dia Eropa itu satu negara tapi berbagai macam bagian ya. Jadi dianggap benua luasnya, tapi dianggap sebagai negara tapi dia itu adalah negara Australia. Ya, itu merupakan benua yang terkecil kalau dibandingkan dengan benua yang Asia, Amerika dan Eropa keempat ya. Nah kalau kita lihat di sini negara-negara yang ada di Eropa ya sebenarnya ada 50 negara ya sebenarnya semuanya beberapa negara sih semuanya ada beberapa negara sini Eropa tuh dari 50 kayaknya seperti ini ya. Dan ini merupakan benua yang terkecil skala Australia ya. Kenapa begitu? Karena kita ini sebenarnya ada orang yang bilang kita keliling Eropa. Keliling Eropa itu sebenarnya tidak perlu waktu berminggu-minggu, cukup aja misalkan saya 5 hari atau 3 hari juga sudah keliling semua sebenarnya. Atau kalau mau dipersiapkan apa sejam hanya perlu 2 hari juga sudah banyak terkeliling Eropa itu. Kenapa? Karena di kecil di sini, bahkan dari Belanda, Inggris, ya bertemu dengan ya, sinema dari Bandung ke Sunda itu sudah negara Inggris. Dari Inggris ke misalkan ke Italia sama maka kalau kita lihat orang-orang yang bilang oh kita mah sudah beli Eropa yang kecil gitu ya, jadi orang mah sejak di Eropa ya Garut, Cianjur, Tasik
begitu gitu. Jadi hanya mengapa di benua ini terdapat apa namanya signifikan berubah karena memang di sini itu merupakan pusat peradaban yang kedua setelah Persia, itu ada di benua Eropa. Itu tepatnya di mana, di Mali dan itu. Maka karena ini adalah benua yang sebagian besar ini merupakan kerajaan dan sebagian kerajaan atau beberapa negara itu adalah semuanya kerajaan kecuali negara-negara yang lahir setelah abad ke-19 itu bentuknya republik. Dan sebuah kerajaan dari mulai Rusia itu adalah merupakan kerajaan Rusia dan Inggris jelas ya, karena kerajaannya hanya Charles, karena ratunya sudah meninggal, maka Charles yang sudah usianya 70 tahun saya pangeran, saya jadi raja. Ya, kemudian Belanda adalah kerajaan Belanda, kemudian Luxembourg, Italia pun itu merupakan kerajaan, tapi sekarang sudah berbentuk republik. Kemudian juga apalagi Jerman, kerajaan Jerman hanya untuk jalan pemerintahannya itu sekarang dipegang oleh seorang namanya kanselir. Jadi selain itu untuk mempertahankan apa namanya kerajaannya itu semua negara itu dia mempunyai apa namanya pemerintahannya oleh seorang perdana menteri. Ya, Inggris yang kerajaan Inggris punya perdana menteri yang itu menguasai kekuasaan parlemen atau kekuasaan pemerintahan. Masalah kerajaan itu sendiri-sendiri itu, tapi semuanya adalah ada di bawah penguasa Inggris. Itu kita juga Belanda sama, juga merupakan kerajaan Belanda, tapi dia punya seorang perdana menteri. Ya, dan semuanya adalah merupakan benua yang hampir semua merupakan negara maju gitu ya, negara memang karena memang seperti itulah keadaan ya ini benua Eropa. Nah ini luasnya juga sedikit nih, dari 36 sampai jatuh, tapi ini yang 10 sampai ke 66 itu memiliki luasnya 10.000, bayangkan dengan kita ya, Indonesia yang sebenarnya itu luasnya adalah 60 1/5 daripada benua Eropa itu kita luas seperti. Kalau sini 10, berarti kita itu luasnya sekitar 50.000 juta kilometer persegi ya, dari Gunung ke Aceh sampai ke Papua ya, luasnya itu kalau kita ya, kecil ini kan kecil setelah Australia ya, dan juga satu daratan yang disebut sebagai daerah eksplorasi ya, sedangkan dengan Eropa, Asia itu pegunungan yang berada di perbatasan antara Cina dengan Eropa. Jadi utara itu dengan Rusia juga. Kemudian juga Rusia itu negara-negara yang ada di tengah itu mah bisa disebut sebagai benua Asia, karena sebagian besar ada di sebelah wilayah barat. Juga dia di sebagian Eropa karena ada sebagian kecil ada di wilayah utara di Eropa. Maka Rusia itu merupakan negara yang ya kaya kemana gitu ya. Tapi dari dulu juga Rusia itu sudah bergabung dengan Eropa. Walaupun tidak secara langsung, itu Rusia menjadi bagian daripada masyarakat Eropa, tapi dia memang merupakan bagian daripada Eropa di sebelah utaranya saja. Maksudnya, dia Asia. Kemudian
eh, ini tugasnya. Nah, ini pada wilayahnya utara itu Laut Barents itu di Laut Barents itu antara Kanada dengan itu ada lautan ya yang membagi dua antara benua Amerika ya bagian utara dengan Eropa itu dan timurnya Asia namanya ya Rusia Rusia sebagai utara kemudian selatannya Amerika itu di Mediterania dengan negara Spanyol Spanyol itu dekat dengan Afrika ya. Dengan juga Maroko di situ. Kemudian sebelah baratnya adalah Atlantik, jelas ini adalah yang nanti akan menentukan dengan benua Amerika nantinya. Itu kan tugasnya batas wilayahnya itu. Dari berikutnya, nah ini jadi apa nih? Nah negaranya ada berapa? 50, sekarang ya, enggak, oh 45 ternyata. Berbagai mana boleh 45 ternyata ini ya. Nah ini wilayahnya ada Eropa Timur. Nah dulu ini merupakan Eropa Timur merupakan bagian daripada Uni Soviet ini ya. Ini adalah bagian Uni Soviet dan kemudian setelah Soviet itu hancur tahun 88 karena adanya peristiwa perestroika mana dia membuka diri dari negara blok timur zaman kan dulu ada dua blok dulu ya. Setelah negara itu timur dua kutub blok barat dan blok timur itu adalah NATO itu ketika Inggris Jerman itu blok barat kemudian blok timur adalah Soviet ya, kemudian ini ada Ceko ya, Bulgaria sama Polandia, Romania, Slovakia, Ukraina itu merupakan blok barat ya. Kemudian setelah adanya peristiwa perestroika atau ada gerakan-gerakan untuk menentang tindakan Soviet maka berbuatlah blok timur itu dan jadilah bagian negara-negara yang kecil sekarang seperti apa Cina. Nah, tadi Kirgistan, Tajikistan, Timur dan makanya dia belum semuanya karena kapal di sini. Jadi, karena ada beberapa negara yang baru gitu sebenarnya ada Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, itu semua itu ke Eropa juga karena memang bagian antara di Eropa dan juga ke Eropa. Jadi belum ada mana sih tidak ada Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Serbia, nggak usah di mana Serbia ada di sini Serbia juga, ada kemudian Bosnia Herzegovina ada. Ini ada beberapa yang dulu diusulkan ke sini ya merupakan bagian pecahan daripada Uni Soviet. Tapi ini adalah sekarang adanya di Eropa bagian selatan Albania. Tapi semuanya juga karena ini Eropa itu merupakan negara maju ini semua juga. Ya, sebagai ada beberapa negara yang masih dianggap negara berkembang, kayak Albania itu merupakan masih negara berkembang, tapi karena di Eropa jadi negaranya maju di negara seluruh Eropa. Ini terus sebagainya. Ini dia timur, selatan, Albania sebagainya, kemudian utara itu berhubungan dengan benua Amerika yang sudah sangat jalur utaranya itu berhubungan dengan negara Kanada dan Eropa Barat juga ya sudah sebagainya. Jadi kita bilang bahwa ini belum ada yang
suka sini ya, yaitu apa Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Mesir, dan prediksi 40 negara ke 60 gitu. Kemudian apalagi yang dari situ, jadi ini ada sejarah telah maju, memang negara memang sejak abad 19 itu sejak adanya apa revolusi industri Inggris, ya sejak ditemukannya apa, temukannya uang oleh James Watt itu, maka Inggris merupakan pelopor daripada adanya kebudayaan adanya revolusi industri, ya, dan menyebabkan beberapa negara itu nantinya menjadi negara yang menggunakan parlemen nantinya, ya, karena kalau kita lihat sejarah dari kerajaan-kerajaan di Eropa, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol itu semuanya adalah sayangkan cuma raja. Raja adalah merupakan kata filosof Montesquieu, raja adalah wakil Tuhan di bumi. Maka semua berita raja adalah mengaku bagi negara di Eropa. Nah, kemudian itu terus berkembang sampai abad ke-19, ya, pokoknya cuma raja semuanya, ya, masyarakat sipil tidak boleh membuat undang-undang, semuanya oleh raja yang menentukannya. Nah, ini menimbulkan suatu kejualan di masyarakat karena merasa tidak mendapatkan tempat untuk berpendapat, untuk memastikan untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat yang itu ada. Maka ketika adanya revolusi industri di Inggris ke abad 19, penemuan simbol seperti ekspor, ada juga ada penemuan generator sebagainya, itu menyebabkan masyarakat itu menginginkan adanya perubahan, ya. Maka ada kejadian kejadian Saragossa atau itu yang menentukan Eropa itu semuanya harus mempunyai perwakilan masyarakat di sebuah parlemen namanya, ya, karena dia juga merupakan pelopor daripada adanya trias politika Montesquieu, ya. Beberapa waktu itu bahwa semua negara itu, ya, boleh dia itu punya raja asalkan dia punya 3 kekuasaan. Pertama adalah kekuasaan eksekutif, ya, itu adalah menteri. Kemudian ada kekuasaan legislatif, itu adalah kehakiman dan juga kejaksaan. Ada ke legislatif, kemudian yudikatif. Nah, ini yang merupakan parlemen. Jadi sudah ada legislatif, parlemen, legislatif, jadi adalah kehakiman. Jadi harus ada 3 unsur dia politika Montesquieu. Jadi harus ada kekuasaan. Makanya sejak tahun abad 19, ya, dan juga dengan adanya peristiwa Perang Dunia ke-1, ya, tahun 1940 ya, sebelum itu pertama itu di mana Jerman yang merupakan Austria, ya, itu menyerang negara-negara Eropa karena Jerman berkata bahwa akulah atau negara yang paling mulia, itu bangsa Arya namanya. Jerman itu merupakan bangsa Arya yang merupakan khas Eropa asli, ya, dengan ibadah yang maksimal itu mencapai minimal 2 meter sebagainya, kemudian juga dengan kekuatan yang besar juga, yaitu itu, tapi juga memiliki dasar yang luar biasa. Makanya itu seperti namanya
komputer ya, itu berencana untuk menyerang negara Eropa supaya tunduk di bawah panji Nazi Jerman. Saya kira terjadi perang pertama. Ya, setelah itu maka beberapa negara di Eropa itu setelah kalah juga oleh tentara Inggris dan sebagainya, Spanyol, kemudian dia membentuk sebuah kesepakatan bahwa setiap kerajaan di Eropa harus memiliki anggota parlemen atau anggota yang bisa menentukan nasib rakyatnya ke depan, dan raja atau juga ratu ada sebagai simbol saja, simbol kekuasaan saja, tidak memiliki hak untuk memerintah atau untuk mengatur pemerintahan. Makanya di beberapa Eropa itu sudah ada kesepakatan bahwa ratu atau raja yaitu hanya sebagai simbol kekuasaan saja, tapi tidak memiliki hak untuk memerintahkan pemerintahannya oleh seorang perdana menteri dengan program parlemen itu. Ya, makanya kalau di negara barat tidak pernah ada isu pemilu di mana bisa selama, karena memang di Eropa itu sebagian besar memang hanya ada sekitar 3 partai saja sinyalnya banyak. Ya, misalkan di Inggris juga ada partai konservatif, partai republik, partai buruh, itu aja. Tapi semua seperti itu. Di Belanda, Spanyol, Perancis, begitu semua itu memiliki hanya 3 partai itu terlalu. Nah, di beberapa beda. Di beberapa akhirnya kemarin 20 partai. Pernah waktu 2004 itu 48 partai. Ya, 2014 juga 48 partai. Saya dulu jadi KPPK, waduh sampai Kasubu, sampai bersama banyak partainya, dan itu kemudian ada peleburan tahun 2019 itu ada peleburan hanya 2 partai, kemudian tahun terakhir kemarin 2024 itu adalah sebanyak 20 partai lagi. Dan juga rumah parlemen, rumah DPR, namun DPR akan menerima partai baru ada, asalkan dengan syarat-syaratnya yang bisa memenuhi kuota maksimal atau minimal ada perwakilan parlemen seorang boleh artinya dia menjadi partai. Dan itu di sini ada hal yang unik, yaitu juga adanya di Inggris. Itu kan terjadi pada beberapa negara sebenarnya pada sini gitu ya. Karena di sini ada Inggris Raya, itu England atau Wales, Belanda dan Irlandia Utara. Nah, nanti ada juga yang sendiri-sendiri kayak Irlandia sendiri sebenarnya, jadi itu ingin menjadi negara sendiri, tapi Inggris karena mau merupakan negara dominion tidak diperbolehkan. Karena dia masih ingin bagian daripada dominion Inggris. Ya, itulah negara Eropa yang memang sebagian besar adalah merupakan kerajaan saja. Dan yang daripada bentuk bangunan-bangunan di Eropa kan masih kayaknya era gotik atau era Renaissance, sebetulnya adalah menggunakan gaya-gaya yang memang abad lama gitu. Karena sekarang simbol daripada kerajaan itu pada para tersebut. Berikutnya Afrika kubur tadi bilang yang baik. Nah, kemudian ini adalah ini perekonomiannya, mana perekonomiannya Inggris, perekonomian industri di sini ada ciri-ciri kerja, makanya
ciri-ciri penduduk dunia Inggris di Eropa mana? Karena memang sebagian di Eropa sama itu putih putih ya. Nanti ada beberapa ayat ini itu biasanya untuk negara di kayak Eropa di bagian apa bagian timur itu memiliki matanya yang berwarna coklat biasanya. Ini coklat, kemudian juga rambutnya pirang, yaitu di bagian timur. Kayak apa? Dan juga kaku itu artinya berarti spesies begitu. Kayak Jerman, Belanda, kemudian Sogor, kemudian sana lagi, kayak itu sebenarnya kayak gitu aja ya. Jadi makanya kita coklat, kemudian rambutnya pirang, kulitnya kemenahan. Kemudian juga di dahannya ada yang di wilayah Eropa bagian selatan gitu, kayak Inggris, Irlandia, itu makanya ada yang hijau, ada yang biru. Tapi kebanyakan yang hijau adalah di bagian selatan, ya Wales itu biru semua, hijau sana. Kalau soalnya di Irlandia Utara, kemudian juga sebenarnya itu bagian biru, si matanya kayak. Nah, saya itu katanya matanya berwarna-warna. Kayak segala pakai inovasi, pakai apa sih, pom gitu. Karena memang merupakan garis keturunan ya dari leluhur mereka itu. Jadi berani sengaja perang Belanda berwarna coklat makanya, orang Eropa selatan berwarna hijau, orang Irlandia itu berwarna biru. Tapi itu yang unik itu adalah Italia. Italia itu karena Italia Spanyol itu bersejarah uniknya karena makanya berwarnanya itu apa hijau tapi rambutnya putih hitam, putih hitam. Itu pada orang Spanyol, Italia itu kebanyakan adalah warna hitam ya, karena dia ada sama dengan Asia dan Afrika, sehingga ada keturunan adalah sebagian ada yang bersambung dengan warga Afrika dari Asia, sehingga jadikan kulitnya itu sama seperti yang putih dan merah, tapi rambutnya itu hijau hitam ya. Untuk matanya juga bervariasi, kalau di Spanyol sama di Italia mah kebanyakan memang ada juga yang berwarna hitam kayak di Asia, yaitu keunikan daripada negara-negara di Eropa itu. Italia itu unik, Italia dan juga Spanyol itu unik, juga itu unik ya, karena memang dikatakan dengan Asia dan Afrika, sehingga rata-rata warna kulitnya adalah warna kulitnya hitam ya. Coba lihat Portugal, orang Spanyol, Italia itu adalah warna rambutnya berwarna hitam ya. Tapi sekarang karena dengan kemajuan dengan perubahan zaman ya pada gampang, tinggal beli semir ya, semir itu semir apa? Sasha itu nanti obatnya wah ya jadi bagian kalau kita kan oh my god gitu kan, cuma itu adalah daripada negara tertentu adalah seperti itu kan. Udah sekarang udah zamannya pada sekarang udah yang modern ya, materi orang juga bisa pakai itu, pakai warna oranye, pakai warna hijau. Rambutnya kan sekarang bebas ya, mah ayah seni rambut, ayah memang bisa mengubah penampilan ya. Tapi utama ya jangan dalam teman apa ya
Kaya mereka ikut-ikutan.